Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kita akan memulai pelajaran biologi bab pertama untuk kelas 10 dengan judul biologi sebagai ilmu. Em, Nanti ada beberapa pembahasan yang pertama ciri sains, kemudian nanti ada ciri makhluk hidup, dan terakhir nanti ada metodologi ilmiah. Dan ini nanti videonya akan kita pecah ya karena nanti takutnya terlalu panjang. Oke, em, dulu pada saat masih SMP, adik-adik pasti sudah tahu biologi itu apa. Nah, makanya di sini kita perjelas lagi biologi itu apa. Jadi apa yang terpikirkan oleh adik-adik ketika mendengar kata-kata biologi gitu ya? Gitu. Oke, biologi. Biologi itu diambil dari dua kata dari bahasa Yunani, bios dan logos. Pasti sudah tahu semua. Bios itu hidup, logos itu artinya adalah ilmu. Maka ketika digabungkan dan diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi biologi. Kalau bahasa Inggrisnya biology. Jadi ketika sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi biologi. Nah, apa artinya dari biologi? Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Tidak hanya makhluk hidupnya yang kita pelajari, kehidupannya kita pelajari. Artinya habitat, lingkungan, iklim kita juga mempelajari. Meskipun tidak sedetail kita mempelajari makhluk hidupnya. Kenapa kita mempelajari kehidupannya? Karena kita tahu bersama bahwa semua makhluk hidup sangat tergantung dengan lingkungannya. Kita tahu bahwa harimau Sumatera semakin menipis. Kenapa? Karena lingkungannya terganggu, habitatnya rusak. Kenapa harimau Jawa kemudian populasinya sudah sangat sedikit? Karena sudah sangat rusak habitatnya, gitu ya. Jadi kenapa kita juga harus mempelajari kehidupannya ya? Karena memang semua makhluk hidup sangat bergantung dengan kehidupannya. Gitu. Maka kita harus paham apa itu biologi. Jadi coba nanti ditulis, boleh ditulis dengan gaya kalian, dengan deskripsi kalian sendiri apa yang sudah saya sampaikan, apakah itu biologi. Jadi ditulis dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang biologi itu benarkah ke dalam sains? Jadi benarkah biologi itu masuk ke dalam kategori sains atau ilmu pengetahuan, atau jangan-jangan bukan ilmu pengetahuan atau bukan sains gitu ya? Coba kita lihat ciri sains. Nanti apa dengan sekian ciri ini, benarkah biologi masuk ke dalam sains gitu ya? Kenapa nanti misalnya kita berdasarkan ciri-ciri yang nanti kita bahas ini santet masuk enggak misalkan? Atau dukun-dukun masuk enggak gitu ya? Jadi kita coba sekarang ciri sains. Ciri sains itu apa? Yang pertama objek. Apa syaratnya sains itu sesuatu itu dikatakan sains? Objeknya harus konkret gitu ya. Objeknya harus konkret, nyata. Biologi itu mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Objeknya nyata, makhluk hidup, meskipun ada bidang ilmu biologi yang mempelajari makhluk-makhluk yang jasatronik, mikro. Jadi harus menggunakan alat sehingga biar jelas itu apa misalnya. Apa contohnya? Ada yang namanya mikrobiologi atau ilmu yang mempelajari tentang jasatronik. Bakteri, amuba itu dipelajari di sana semua. Ada juga misalkan virologi. Virologi itu ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, bahkan untuk mengamati virus itu butuh mikroskop yang khusus gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Kalau orang sakit, biasanya kalau infeksi bakteri itu bakterinya bisa kelihatan di mikroskop. Tapi pandemi sekarang itu COVID-19 itu orang kena kategori atau dimasukkan ke dalam orang yang positif COVID itu dia hanya menggunakan identifikasinya menggunakan rangkaian asam nukleat. Makanya virusnya itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi nggak kelihatan.
tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Jadi ciri pertama atau syarat pertama sesuatu itu dikatakan sains, objeknya harus nyata. Nggak nyata nggak masuk sains gitu ya. Makanya nanti kita lihat santet itu masuk nggak kategori sains. Sistematis, runut atau urut. Jadi belajar biologi itu ya urut. Kita kenalan dulu dengan biologi, kemudian syarat sebagai sains itu apa, kemudian cara berpikir ilmiah itu gimana, kemudian objeknya juga mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalian nggak mungkin belajar gajah kalau nggak tahu selnya gajah ada apa aja, tubuhnya gajah jaringannya ada apa aja gitu ya. Jadi kita harus tahu dari sesuatu yang terkecil dulu, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ. Jadi memang harus urut gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, empiris. Empiris itu bisa dibuktikan. Bener nggak sih misalkan SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID itu ada? Ya harus yakin, harus percaya bahwa itu ada. Kenapa? Bisa dibuktikan, memang bisa dibuktikan. Faktanya bisa dibuktikan. Bentuknya ada, kemudian urutan asam nukleatnya juga jelas, meskipun ada beberapa variasi di masing-masing negara gitu kan. Sekarang misalkan lagi, benar nggak sih DB itu ada penyakit demam berdarah ya? Kita juga sekarang dihantui oleh demam berdarah. Benar nggak sih penyakitnya ada, virusnya ada nggak ada gitu ya. Jadi memang bisa dibuktikan meskipun meskipun harus menggunakan alat yang khusus, mikroskop nanti macam-macam, mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron nanti ada yang SEM, ada yang TEM gitu ya. Jadi untuk mengamati benda yang sangat kecil nanti mikroskopnya juga khusus gitu. Terus aplikatif itu artinya bisa bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk kehidupan, bermanfaat untuk kita semua. Jadi biologi itu juga seperti itu, harusnya belajar biologi harusnya bermanfaat. Misalkan ketika ada pandemi seperti ini, ketika kita belajar biologi, apa yang bisa kita manfaatkan dari biologi? Oh, kita bisa tahu cirinya apa sih? Oh, ciri orang kena COVID itu seperti orang kena flu. Berarti yang diserang apa? Oh, sistem pernafasan. Apa yang harus dilakukan ketika ada gejala flu? Ya, segera lakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah itu menjadi lebih parah. Atau bisa juga digunakan cara-cara preventif, pencegahan, ya pakai masker ya, kemudian tidak keluar rumah kalau nggak perlu gitu ya. Jadi sering cuci tangan, hindari memegang area wajah sesering mungkin gitu ya. Jadi janganlah. Jadi dengan belajar biologi kita menjadi banyak hal, banyak tahu banyak hal gitu ya. Itu aplikatif. Kemudian objektif. Nggak bisa kita belajar sains itu kok subjektif. 1+1 ya 2, nggak bisa 1+1 3, itu nggak bisa. 1+1 2, 2+2 4. Sama dengan biologi juga objektif. Gajah bentuknya kayak gitu, ada belalainya, daun telinganya lebar tipis, kemudian ada ekornya, kemudian masa kehamilannya juga sangat lama, kemudian hidup secara berkelompok. Ya kayak gitu, objektif. Kita nggak bisa mengatakan bahwa gajah itu antisosial kok, nggak bisa, karena gajah itu sosial, hewan yang bertipe sosial karena dia kelompok. Nggak bisa terus kita katakan oh gajah itu kayak singa misalkan, nggak bisa, karena memang bentuknya kayak gitu. Kita objektif mengatakan seperti itu. Oh harimau tuh sama kok dengan singa misalkan, ya beda, kita harus katakan beda. Objektif itu seperti itu. Nggak bisa kalau oh kamu tak kasih 10 juta biar bilang gajah itu karnivor, ya nggak bisa. Gajah itu herbivor gitu ya, nggak bisa kita bilang kayak gitu. Terus kemudian logis itu artinya bisa ditarik kesimpulan. Dengan sekian fakta yang kita amati, kita bisa menarik kesimpulan, dan itu harus logis gitu ya. Jadi jangan kemudian seperti ilmu gaib, nggak bisa kita menarik kesimpulan seperti ilmu gaib gitu ya. Ya bisa dibuktikan juga, ada kesimpulannya juga gitu. Oke, kita lanjut. Dari semua ciri di atas, dari semua ciri yang sudah saya sebutkan, benar nggak sih kira-kira biologi itu sains? Atau jangan-jangan ilmu gaib gitu ya? Ya memang nanti ada beberapa cabang ilmu biologi yang ya bisa dibilang semi gaib, misalkan biologi molekular, kemudian genetika, itu semi gaib. Kenapa? Karena barangnya nggak kelihatan, cuma efeknya ada gitu ya. Jadi ini nanti kamu jawab
ditulis juga boleh, atau kemudian ya suka-suka kalian lah ya, yang jelas dijawab lah, benar nggak sih biologi itu sains gitu ya. Oke, lanjut. Cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi itu banyak banget, boleh ditulis semuanya nanti. Kalau pengen jelas ya tulis semuanya atau cari sendiri. Biologi cabangnya banyak. Satu, ini yang kelihatan jelas, evolusi. Terserah mau percaya evolusi atau tidak, faktanya evolusi masih dipelajari gitu ya. Banyak orang yang belajar evolusi itu juga juga mempelajari teori penciptaan, meskipun itu perdebatan juga. Benarkah penciptaan itu sebagai sebuah teori? Benarkah teori evolusi sudah runtuh gitu kan? Itu masih perdebatan. Faktanya evolusi masih harus dipelajari gitu ya. Evolusi tidak pernah membahas tentang asal muasal makhluk hidup, tidak, tapi evolusi selalu membahas perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Nanti akan menjadi struktur yang lebih primitif atau kita ketemu struktur yang lebih modern gitu ya. Jadi kalau pernah lihat struktur tulang kepala dari manusia purba itu berbeda dengan manusia modern seperti sekarang. Lagi-lagi pasti ada perdebatan, benarkah itu manusia purba? Ya wallahu alam gitu ya, terserah, itu mau percaya mau enggak terserah, faktanya kita harus pelajari gitu. Dengan evolusi bentuk kepala kita menjadi lebih sempurna gitu. Nanti ada lagi ekologi. Ekologi itu ilmu tentang atau ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan hubungan timbal baliknya terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa makhluk hidup bisa mempengaruhi lingkungan dan lingkungan bisa mempengaruhi makhluk hidup. Faktanya seperti itu. Manusia itu yang paling bisa mempengaruhi lingkungan. Makhluk Tuhan satu-satunya yang paling bisa beradaptasi ya manusia. Kenapa? Manusia sampai sekarang populasinya masih bertahan, kena serangan bom atom ya. Ternyata di Jepang juga nggak habis-habis banget, masih ada populasi orang Jepang. Kena banyak bencana alam ya, ternyata juga masih bisa bertahan. Kenapa? Karena memang manusia adalah makhluk Tuhan yang paling bukan seksi, tapi makhluk Tuhan yang paling bisa beradaptasi gitu ya. Tuh, oke, kita lihat lagi cabang ilmu biologi. Secara umum, kalau kita mempelajari tumbuhan itu masuk ke dalam botani gitu ya. Botani itu ilmu tentang tumbuhan. Nanti cabangnya ada lagi. Mau belajar metabolismenya, berarti fisiologi tumbuhan. Mau belajar struktur luar, nanti ada morfologi tumbuhan. Mau mempelajari jaringannya, histologi tumbuhan. Mau mempelajari organ dalamnya misalkan. Daun itu gimana sih susunan selnya? Gimana sih susunan jaringannya? Kita belajar anatomi tumbuhan. Kita mau mempelajari hasil metabolit sekunder dari tumbuhan. Nanti kita belajar tentang fitohormon misalkan. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari biologi. Zoologi, ini zoologi itu ilmu biologi yang khusus mempelajari hewan. Sama cabangnya juga nanti akan banyak. Ada anatomi hewan, ada histologi hewan, ada fisiologi hewan, ada morfologi hewan, banyak, biometri cukup banyak sekali yang kita bisa pelajari. Untuk menjadi seorang profesor biologi itu kita hanya harus menguasai satu bidang saja yang harus kita dalami loh ya. Jadi bukan berarti hewan-hewan aja tumbuhan nggak paham, ya nggak juga. Setidaknya kita harus sangat mendalami sesuatu hal yang kita teliti bertahun-tahun gitu. Jadi kalau profesor tumbuhan ya profesor apa dulu, misalkan tumbuhan apa misalkan, atau bagian tumbuhan yang mana yang sangat dikuasai. Ternyata taksonominya, tata namanya, bisa jadi profesor. Ada. Apakah dia tidak paham anatomi? Ya paham, tetap paham gitu. Profesor tentang serangga misalkan, ya paham, dia sangat paham tentang serangga. Ada ilmunya namanya entomologi. Entomologi itu ilmu tentang serangga. Dia ada ilmu tentang burung namanya ornitologi, ilmu tentang burung. Ilmu tentang ikan, perikanan itu nanti ada ilmu sendiri, ichtyologi gitu ya. Gitu. Yuk, sekarang sebutkan cabang ilmu biologi yang yang kalian ketahui. Boleh sebanyak-banyaknya, boleh seperlunya saja. Yang jelas coba kalian amati dulu atau dipelajari dulu.